Salam Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kembali kita ketemu dalam program Berkat Pagi. Biar renungan firman Tuhan pagi ini terus menguatkan kita dan mengalir di dalam hidup kita. Saya ajak kita untuk membuka Alkitab kita yang terambil dari 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Biar saya bacakan buat kita semua. Beginilah firman Tuhan. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Sekali lagi, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada Timotius, seorang pemimpin muda dalam jemaat. Paulus ini menegaskan pentingnya melatih diri dalam hal rohani, bukan hanya fisik. Di dalam ayat ini, Rasul Paulus terus mendorong Timotius bahwa latihan badani terbatas gunanya. Artinya, misalnya seperti olahraga atau melatih tubuh memang bermanfaat, tapi hanya untuk sementara itu. Kesehatan tubuh saat kita hidup di dunia ini. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi kalau kita lihat di ayat ini juga bahwa latihan badani itu harus benar-benar, kita harus benar-benar memiliki kekuatan atau visi yang mental. Rasul Paulus selalu mendorong bahwa untuk melakukan setiap pekerjaan yang sudah diberikan kepada Timotius oleh Rasul Paulus, bahwa dia harus melatih dirinya dalam hal rohani. Di dalam ayat ini juga berkata, ibadah itu berguna dalam segala hal. Artinya, ibadah di sini bukan hanya berarti pergi ke gereja, tetapi seluruh hidup yang taat kepada Tuhan, meliputi karakter, iman, kasih, penguasa diri, pelayanan, dan kehidupan dalam kebenaran. Ibadah itu berguna dalam segala hal, mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Di ayat yang sudah kita baca, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bahwa hidup dalam ibadah atau kesalehan mendatangkan berkat sekarang seperti damai, hikmat, perlindungan Tuhan, dan juga menjamin hidup kekal di masa depan. Mungkin di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, kita terus melatih badani atau melatih diri kita ke dalam hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, hal-hal rohani yang selalu berguna dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat di Kolose pasal yang ketiga ayat yang kedua berkata, pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Artinya Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan, mengingatkan bahwa fokus utama orang-orang percaya adalah hal-hal rohani. Itu yang utama dalam kehidupan kita. Orang-orang percaya yang fokus utama kita adalah hal-hal rohani, bukan hal-hal duniawi, bukan hal-hal yang ada di bumi. Hidup yang selalu dipimpin oleh Roh Kudus dan tetap fokus kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan dan juga nilai-nilai yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana menerapkan dalam hidup sehari-hari, dalam hidup kita, agar kita bisa hidup sesuai dengan 1 Timotius ini, pasal yang 4 ayat yang ke-8 ini. Kita perlu melakukan latihan rohani secara rutin. Yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, kalau kita membaca ayat itu, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Itu yang utama dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita harus membaca dan merenungkan firman Tuhan
setiap hari. Seperti makan untuk jiwa. Ini memerlukan iman dan membentuk karakter Kristus dalam diri kita. Membaca dan merenungkan firman Tuhan, bahwa firman Tuhan dalam kehidupan kita orang-orang percaya itu yang terus meluruskan hidup kita, yang membawa kita ke dalam keselamatan, yang terus menuntun langkah hidup kita, yang terus memimpin langkah hidup kita. Kita harus merenungkan firman Tuhan setiap hari. Itulah sebagai makanan jiwa dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Dan juga harus berdoa dengan tekun. Di dalam kehidupan kita itu harus berdoa dengan tekun. Latih keintiman dengan Tuhan, bukan hanya saat butuh, tapi juga saat bersyukur dan memuji. Kita orang percaya bahwa doa itu selalu berguna dalam kehidupan kita. Doa itu adalah suatu komunikasi kepada Tuhan, menyampaikan isi hati kita, menyampaikan segala masalah yang selalu kita hadapi dalam kehidupan kita. Doa itu adalah sebagai komunikasi kepada Tuhan, bahwa apa yang kita pergumulkan, bahwa apa kerinduan kita kepada Tuhan, Tuhan selalu mendengar kalau doa kita itu sesuai kesungguhan hati kita. Menjaga kehidupan kudus dan menjauhi dosa. Di ayat yang sudah kita baca ini, jangan kita memikirkan hal-hal yang tidak baik. Kita harus menjauhkan dosa, perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Yang kita lakukan adalah melakukan kehendak Tuhan, perbuatan-perbuatan yang berkenan kepada Tuhan. Kita harus menjauhkan hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita. Perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Apalagi kita orang-orang percaya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, menjaga kehidupan kudus dan menjauhi dosa. Kita harus menjaga hidup kita dan menjauhkan dosa dalam hidup kita. Biar hidup kita ini selalu hidup yang selalu berkenan kepada Tuhan, hidup yang selalu kudus, hidup yang benar-benar Tuhan inginkan dalam kehidupan kita adalah hidup yang benar-benar Tuhan mau, yang tidak bercela. Hidup dalam pertobatan, menjaga hati, pikiran dan perbuatan dengan kehendak Tuhan. Kita harus bertobat. Kita harus menjaga hati, pikiran, dan perbuatan yang selaras. Itu yang selalu kita miliki dalam kehidupan kita. Dalam hidup kita selalu berpikir hal-hal yang tidak baik, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita harus menjauhkan itu. Kita harus selalu meminta pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan. Jangan kita pernah mengandalkan kekuatan sendiri. Sebab dalam kehidupan kita tidak bisa melepaskan hal-hal yang tidak baik itu dalam kehidupan kita. Kalau tidak kita memiliki atau tidak kita membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Bahwa Tuhan yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Kita harus melayani sesama, aktif dalam komunitas. Itu sebagai orang-orang percaya. Mungkin di dalam pelayanan kita diberi tugas kepada kita harus aktif, kita harus melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan selalu mengingatkan kita bahwa kita orang-orang percaya, kita harus melatih diri kita dengan baik. Kita harus memiliki fisik yang kuat. Kita harus memiliki atau menggunakan dalam kehidupan kita itu fisik yang benar-benar berkenan kepada Tuhan. Di saat kita melayani, kita harus meminta pertolongan Tuhan, urapan Tuhan, Roh Kudus Tuhan, bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan, kita tidak bisa melakukan tanpa pertolongan Tuhan, tanpa Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Tapi saya percaya kita jemaat-jemaat
yang selalu dikasihi oleh Tuhan. Biar firman Tuhan pagi hari ini yang sudah kita dengar, kita percaya bahwa firman Tuhan itu selalu berguna dalam kehidupan kita, bahwa firman itu selalu kita harus lakukan, selalu kita tanamkan dalam kehidupan kita, bahwa firman itu adalah firman yang benar-benar berkenan di dalam kehidupan kita, yang benar-benar juga berkenan kepada Tuhan. Baik, mungkin saja ini firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Biar firman Tuhan, renungan firman Tuhan yang sudah kita dengar, saya percaya bahwa firman Tuhan itu selalu menuntun langkah kehidupan kita, membimbing kita ke jalan yang benar. Puji Tuhan, beginilah firman Tuhan pagi hari ini. Immanuel, Allah beserta kita. Kami